Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi hadis dalam Sahih Sunan Tirmizi, yaitu hadis nomor 1020 di dalam kitab nikah bab tidak sah nikah tanpa wali. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah nomor 1871 dan Imam Ahmad nomor 18.878. Kemudian hadis selanjutnya nomor 1021, kitab nikah bab tidak sah nikah tanpa wali. Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal. Nikahnya adalah batal. Nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali. Dari Abu Burdah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada atau tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya mengamalkan hadis ini. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak sah nikah kecuali dengan wali. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian fuqaha, dari kalangan tabi'in, mereka berpendapat tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Mereka adalah Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Suraih, Ibrahim An-Nakhai, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lainnya. Juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud 1784, Imam Ibnu Majah 1869. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 1023, bab kitab nikah, bab tentang khutbah nikah. Dari Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami tasyahud salat dan tasawuf dalam suatu keperluan. Beliau bersabda, tasawuf di dalam salat yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, segala kehormatan milik Allah, salawat dan segala kebaikan bagi Allah, keselamatan, rahmat dan berkahnya semoga tercurah kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan juga diturunkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sedang tasyahud dalam khutbah hajjah adalah innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Kami meminta pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amalan kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang akan menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Lalu membaca 3 ayat. Absar berkata, Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, yaitu ayat bertakwalah sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran surah Nisa. Dan ayat, dan bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wattaqullah wa qulu qaulan sadida. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama berkata nikah boleh tanpa adanya khutbah. Ini pendapat Sufyan dan yang lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1127 dan 5794. Imam Nasai 1150. Dari hadis selanjutnya, hadis nomor 1024, bab khutbah nikah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap khutbah yang di dalamnya tidak diucapkan syahadat seperti sebuah tangan yang buntung. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud nomor 4201. Hadis yang selanjutnya nomor 1025. Bab minta persetujuan gadis dan janda. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janda tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta izinnya dan dimintai pendapat. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. Izinnya adalah diamnya. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Umar ibn Abbas, Aisyah dan Al-Urs bin Amirah. Dalam mengamalkan hadis ini, para ulama berpendapat seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai pendapat dan izinnya. Jika bapaknya menikahkannya tanpa hal itu, yaitu tanpa dimintai pendapat dan izinnya, lalu dia tidak menyukainya, maka nikahnya adalah rusak dan batal menurut kebanyakan ulama secara umum. Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan gadis jika bapak mereka menikahkannya. Kebanyakan ulama dari penduduk Kufah dan yang lainnya berpendapat jika bapak menikahkan gadis dan dia telah baligh tanpa ada perintah darinya dan tidak rela dengan pernikahan dari bapaknya, maka nikahnya adalah rusak. Sebagian penduduk Madinah berpendapat pernikahan ini boleh walau dia membencinya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas As-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.